Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustini dengan NIM 2402122. Saya di sini sedang mengikuti ujian akhir semester dengan mata kuliah teori organisasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang penanganan lorong sempit dan pohon liar di Desa Uleating. Yang pertama, saya akan menjelaskan fenomena organisasi atau masalah di dalam pemerintah desa. Bagian ini menjelaskan kendala-kendala dalam struktur dan kerjasama di tingkat desa, khususnya dalam menangani lorong sempit dan pohon liar. Berikut penjelasan dari fenomena organisasi. Yang pertama, lemahnya peran lembaga kampung. Lembaga seperti Tuhaput, kepala dusun, dan aparat kampung kurang aktif mengambil inisiatif. Masalah lorong tidak cepat ditangani karena tidak ada yang memimpin secara serius. Yang kedua, kurangnya koordinasi aparat. Desa dan warga jarang duduk bersama untuk membahas persoalan. Akibatnya, banyak pekerjaan terbengkalai atau tumpang tindih. Yang ketiga, keterlibatan tokoh adat, pemuda, dan perempuan masih rendah, padahal mereka adalah bagian penting masyarakat. Kalau tidak dilibatkan kegiatan, akan kurang dukungan dan sulit berjalan maksimal. Solusi dari fenomena organisasi adalah perlu dibangun sistem kerjasama dan komunikasi yang kuat antar semua unsur lembaga, desa, warga, pemuda, perempuan, dan tokoh adat agar semua bergerak bersama. Dan saya akan menjelaskan proses penanganan atau langkah-langkah praktis. Bagian ini menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah lorong dan pohon liar. Yang pertama, penataan lokasi. Cari tahu dan catat lorong mana yang sempit dan pohon liar mana saja yang menutup akses jalan. Ini adalah tahap awal yang penting agar tindakan tepat sasaran. Yang kedua, kita harus musyawarah kampung. Ajak tokoh masyarakat, warga, dan pemuda berdiskusi agar mereka paham masalah, ikut serta dalam solusinya. Yang ketiga, kita harus menyusun jadwal gotong royong. Buat jadwal jelas dan teratur supaya semua warga bisa ambil bagian. Gotong royong akan lebih efisien kalau waktunya pasti. Yang keempat, melibatkan organisasi pemuda dan kelompok desa. Mereka bisa menjadi tenaga utama dalam melaksanakan sekaligus melatih kepedulian terhadap lingkungannya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan manajemen kegiatan, cara mengolah proyeknya. Bagian ini fokus pada pengelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan secara tertib. Dana desa sebagai sumber utama. Anggaran penebangan pohon dan pelembaran lorong diambil dari dana desa. Artinya, desa punya kewenangan langsung untuk melaksanakannya. Yang kedua, transparansi anggaran. Semua warga harus tahu kemana dananya digunakan. Bisa lewat papan informasi atau rapat terbuka. Yang ketiga, pengawasan oleh perangkat desa. Aparat kampung harus ikut memantau agar tidak ada penyimpangan dan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Yang keempat, dokumentasi dan evaluasi. Setiap kegiatan harus dicatat, dikomunikasikan foto, video, atau laporan, dan dievaluasi agar bisa diperbaiki ke depannya. Yang keempat, saya akan menjelaskan visi atau cita-cita besar untuk Kampung Uleating. Visi adalah tujuan jangka panjang atau gambaran ideal yang ingin dicapai. Yang pertama, Kampung Uleating menjadi bersih, aman, dan nyaman untuk dihuni. Yang kedua, menjadi contoh desa mandiri dan ramah lingkungan. Yang ketiga,
warga kampung hidup sejahtera dengan akses jalan yang baik. Yang keempat, masyarakat yang aktif, kreatif, dan berkelanjutan dalam membangun desa. Yang kelima, saya akan menjelaskan misi atau langkah-langkah nyata untuk mewujudkan visi. Misi adalah tindakan-tindakan nyata untuk mencapai visi tadi. Yang pertama, memperlebar lorong sempit agar mudah dilewati warga dan kendaraan. Yang kedua, membersihkan pohon-pohon liar yang menghalangi jalan atau mengganggu keindahan jalan. Yang ketiga, menanamkan kesadaran cinta lingkungan sejak kecil, misalnya melalui pendidikan di sekolah atau kegiatan kampung. Yang keempat, menjadikan gotong royong sebagai kegiatan rutin, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Yang kelima, menggunakan dana desa dengan bijak khusus untuk memperbaiki jalan dan akses kampung. Yang terakhir, penutup atau ajakan dan motivasi. Di sini saya akan memberikan pesan yang menginspirasi. Yang pertama, masalah lorong sempit bukan sekadar jalan, tapi mencerminkan wajah kampung. Kalau jalannya bersih dan tertata, kampung akan terlihat baik dan membuat warganya nyaman. Yang kedua, kolaborasi atau kerjasama antara warga dan aparat desa sangat penting. Tanpa itu, program tidak akan berhasil. Yang ketiga, kepemimpinan yang kuat dan kerja nyata akan membawa perubahan nyata. Dan yang terakhir, jangan hanya buat rencana di atas kertas. Mulailah dari tindakan nyata. Baik, cuma itu yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.